Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kak Julia Putri, NIM 1011910032. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Manajemen Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jawaban soal UTS saya terkait mata kuliah Manajemen Teknologi Inovasi kelas 8A. Nah, di sini saya akan membahas 7 pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu, menurut Anda, apakah 3M mendorong inovasi individu, kelompok, dan organisasi? Menurut saya untuk jawaban yang pertama ini adalah benar, karena 3M ini adalah salah satu cara untuk mengalokasikan waktu, ruang, dan sumber daya bagi karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Jadi 3M ini adalah benar karena untuk mendorong inovasi individu, kelompok, dan organisasi. Nah, untuk soal yang nomor 2 yaitu inovasi proses adalah jenis upaya inovasi yang ditemukan dalam proses R&D. Proses meliputi restaurant touring dan re-engineering. Untuk soal nomor 2 ini jawabannya juga benar. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 3 yaitu resiko manajemen dalam global supply chain terdiri dari gangguan pasokan dan penundaan pasokan. Menurut saya jawaban nomor 3 ini juga benar, karena resiko manajemen dalam globalisasi supply chain ini terdiri dari gangguan pasokan, kemudian penundaan pasokan, fluktuasi permintaan, fluktuasi harga, fluktuasi nilai, dan organisasi dapat memastikan bahwa kreativitas berkelanjutan dengan memanfaatkan dan mendorong kreativitas. Nah, alat-alat ini meliputi inventorying, controlling, dan portofolio keterampilan. Jadi menurut saya untuk soal nomor 1, 2, dan 3 adalah jawabannya benar. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, jelaskan dan berikan contoh apa yang dimaksud dengan penemuan dan inovasi. Nah, untuk penemuan sendiri adalah suatu hal yang benar-benar baru, yang belum pernah ada sebelumnya, benar-benar hasil kreasi manusia yang belum pernah dijumpai atau ditemukan. Contohnya yang pertama adalah penemuan alat komunikasi. Misalnya, pesawat radio merupakan sebuah penemuan karena memerlukan suatu usaha atau upaya yang disengaja dan diperlukan beberapa kali percobaan. Yang kedua yaitu penemuan alat transportasi. Penemuan alat transportasi sebagai suatu inovasi karena menyangkut suatu proses perkembangan yang bersifat terus-menerus. Kemudian yang ketiga ada penemuan berbagai macam teori. Biasanya penciptaan terhadap teori baru tetap didasarkan pada teori atau hal-hal yang sudah ada sebelumnya, di mana tentu saja ide atau gagasan dan kreativitas yang baru muncul disebabkan karena adanya hasil pengamatan. Kemudian yang untuk inovasi sendiri merupakan suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diambil sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok oleh masyarakat, baik itu berupa hasil inovasi maupun diskonversi. Contohnya sendiri yaitu inovasi teknologi, inovasi transportasi, inovasi pendidikan, inovasi pelayanan publik, inovasi kesehatan, dan lain-lain. Kemudian untuk soal yang nomor 5 yaitu salah satu strategi manajemen teknologi adalah dengan lean manufacturing. Jelaskan dan sebutkan tools yang digunakan dalam penerapan lean manufacturing. Lean manufacturing atau disebut juga dengan lean production adalah salah satu bentuk teknologi untuk mengelola proses manufaktur. Tool yang digunakan dalam lean manufacturing ada sekitar 10. Yang pertama ada 5S, kemudian yang kedua ada Andon, yang ketiga ada bottleneck analysis, yang keempat ada continuous flow, yang kelima ada Gemba, yang keenam ada Heijunka, yang ketujuh ada Hosin Kanri, yang ke-8 ada Shijoka, yang ke-9 ada Just in Time, dan yang ke-10 ada Kanzen. Untuk 5S sendiri
5S adalah metodologi 5 langkah yang bertujuan untuk menciptakan dan memelihara tempat kerja visual yang terorganisir. Sistem ini membantu dalam mengatur, membersihkan, mengembangkan, dan mempertahankan lingkungan kerja yang produktif. Kemudian untuk soal yang nomor 6 yaitu peluang mobil listrik di Indonesia tampak semakin bertumbuh. Menurut Anda, siapakah pemain yang telah ada saat ini? Menurut saya ada 3. Yang pertama yaitu Toyota, kemudian yang kedua ada Honda, dan yang ketiga ada Mitsubishi. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana peluang perkembangan mobil listrik di Indonesia? Pemerintah melalui Kementerian ESDM memproduksi populasi mobil listrik di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 125.000 unit dan motor listrik 1,34 juta unit. Meningkatnya kendaraan listrik ini seiring dengan tren penggunaan kendaraan listrik dunia. Kemudian untuk yang selanjutnya, tahapan teknologi apa yang masih harus dilakukan oleh produsen mobil listrik agar mampu menghadapi persaingan? Menurut saya perusahaan harus bisa memadukan teknologi robotic human skill. Kemudian untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 7, berdasarkan Boston Consulting Group tahun 2021, Apple masih menempati peringkat 1 dari 50 perusahaan paling inovatif. Nah, bagaimana Apple melakukan manajemen teknologi dan inovasi dalam perusahaan, berikan siklus teknologi dan inovasi yang dilakukan dari awal berdiri hingga saat ini. Teknologi yang dilakukan Apple sendiri ada sekitar 6. Yang pertama yaitu fokus pada nilai keunikan dibandingkan harga, kemudian terus melakukan inovasi, memperkenalkan produk mouse, kemudian memperkenalkan touchpad laptop, kemudian memperkenalkan fingerprint sensor, dan yang terakhir mempermudah multi-touch. Yang selanjutnya yaitu buatlah analisis peluang dan tantangan Apple dengan analisis SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan yang dilakukan oleh Apple sendiri yaitu kuatnya pengaruh merek dan gambaran produk dari Apple, kemudian tingginya margin dan proses inovasi yang efektif. Kemudian untuk kelemahan dari Apple sendiri yaitu jaringan distribusi terbatas dan tingginya harga jual. Kemudian untuk peluang yang dilakukan Apple sendiri adalah perluas jaringan distribusi dan permintaan untuk tablet dan smartphone meningkat. Kemudian yang terakhir untuk ancaman sendiri, Apple memiliki kompetisi yang agresif, imitasi atau tiruan, dan peningkatan biaya pekerja di negara di mana Apple ditanamkan. Kemudian untuk poin terakhir yaitu berikan strategi Apple agar mampu mempertahankan competitive advantage perusahaan. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dilakukan. Yang pertama yaitu strategi kompetitif genetik, yang kedua yaitu strategi biaya murah, yang ketiga strategi diferensiasi, yang keempat strategi fokus, dan yang terakhir strategi biaya terbaik. Nah, sekian jawaban UTS saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.